Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas tentang volume benda dalam ruang untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus diferensial dengan gagasan pengampu Ibu Kusnal Safrina MPD. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sudah ada sebuah objek dengan X sama dengan A dan X sama dengan B, di mana objek ini sudah dipartisikan atau sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Yang bagiannya itu kita bisa lihat ya, ini berbentuk seperti tabung, mirip dengan tabung. Nah, di mana jari-jari dari tabung kita itu bisa misalkan dengan jari-jarinya kita misalkan dengan A X I bar. Dan untuk tinggi dari tabungnya itu kita bisa misalkan dengan delta X. Nah, setelah itu kita akan langsung aproksimasikan menjadi delta VI aproksimasi AXI bar dikali delta XI. Nah, setelah diaproksimasikan, kita akan menggunakan ketentuan atau rumus dari Riemann. Nah, di mana menjadi V aproksimasi sigma I sama dengan 1 hingga N A XI bar dikali delta XI. Nah, setelah itu kita bisa langsung integralkan sehingga mendapatkan nilai V sama dengan integral A ke B AX dx. Nah, di mana rumus ini adalah rumus untuk mencari volume dari objek yang ditentukan pada gambar. Nah, jadi untuk mencari volumenya itu kita bisa menggunakan rumus ini nanti. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan lihat ke contoh soal di mana untuk volume benda dalam ruang itu ada dua metode. Yang pertama itu metode cakram dan metode cincin. Nah, metode cakram itu bentuknya padat dan tidak berongga. Nah, jadi pertama mari kita lihat untuk metode cakram. Contoh soalnya, tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X dan garis X sama dengan 4 apabila R diputar mengelilingi sumbu X. Nah, jadi untuk yang pertama itu, langkah yang pertama kita akan menggambar kurva pada bidang XY, di mana untuk menggambarnya itu kita bisa dengan memisahkan nilai X lalu mensubstitusikan ke persamaan Y sama dengan X akar X dengan batas X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan gambar yang seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat pada soal di sini diperintahkan apabila R diputar mengelilingi. Nah, setelah diputar, gambarnya akan berbentuk seperti ini, seperti bentuk cakram. Nah, setelah kita mendapatkan gambar ini, kita akan partisikan atau kita akan potong-potong menjadi beberapa bagian. Yang nanti salah satu bagiannya itu akan membentuk seperti tabung, beberapa bagian. Semua bagiannya itu akan membentuk seperti tabung atau mirip dengan tabung. Di mana jari-jari dari tabungnya itu kita bisa tuliskan sebagai akar X dan tinggi dari tabungnya itu kita bisa tuliskan sebagai delta X. Setelah itu untuk langkah yang kedua kita akan mengaproksimasikan. Nah, sebelumnya kita tahu bahwasanya untuk mencari volume tabung itu rumusnya adalah bisa kita tuliskan volume tabung sama dengan Pi R kuadrat T. Nah, di mana R-nya itu adalah akar X dan tingginya itu adalah delta X. Nah, ketika kita aproksimasikan jadinya delta V sama dengan Pi akar X kuadrat dikali T delta X. Nah, setelah diaproksimasikan kita bisa langsung dengan mengintegralkan. Nah, kita integralkan menjadi, maaf ini aproksimasi. Nah, integral V sama dengan integral 0 ke 4 Pi X dx. Nah, kenapa di sini bisa langsung kita dapatkan X? Karena jika dioperasikan ini akar X kuadrat itu X pangkat 1/2 dipangkatkan 2. Jadi ini dikali 2 semua jadinya X gitu. Paham ya? Ini bisa dicoret. Jadi X pangkat 1 itu adalah X. Nah, jadi setelah kita integralkan
setelah kita integralkan seperti ini, kita tahu bahwasannya Pi itu bernilai 3,14 atau 22/7. Dan kita tahu bahwa itu adalah sebuah konstanta. Dikarenakan itu sebuah konstanta, kita bisa keluarkan terlebih dahulu Pi-nya. Kemudian baru kita integral lagi seperti ini, dx. Setelah itu kita bisa langsung integralkan nilai dari x tersebut. Jadinya Pi dikali 1/2 x kuadrat dengan batas 0 ke 4. Nah, setelah itu kita akan langsung substitusikan nilai dari 0 dan 4 ke persamaan 1/2 x kuadrat. Jadinya Pi kali 1/2 4 pangkat 2 dikurang 1/2 dikali 0 dipangkatkan 2. Nah, hasilnya 1/2 ini jadinya sama dengan Pi dikali 1/2 kali 16, dimana yang ini hasilnya adalah 0. Jadi kita bisa langsung kurang 0 gitu. Jadi setelah itu sama dengan Pi 16, jadinya 16/2 Pi dikali 8. Kemudian kita bisa ganti nilai Pi-nya dengan nilai 22/7 atau 3,14. Nah, di sini saya akan gantikan dengan nilai 22/7 dikali 8. Dan hasilnya itu adalah 25,13. Nah, jadi 25,13 ini adalah dari nilai dari volume pada gambar. Baik, untuk yang selanjutnya mari kita lihat ke soal latihan, di mana di sini kita diberikan sebuah gambar dengan kurva pada persamaan y sama dengan x kuadrat tambah 1. Nah, di mana gambar ini kurva ini akan ditarik memutari atau mengelilingi dari sumbu x sehingga kita mendapatkan hasil gambar yang seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mempartisikan atau kita akan potong-potong gambar ini menjadi beberapa bagian. Nah, di mana bagiannya itu akan membentuk atau mirip seperti tabung. Nah, di mana jari-jari dari tabungnya itu kita bisa tuliskan sebagai x kuadrat tambah 1, dan tinggi dari tabungnya itu kita bisa tuliskan sebagai delta x. Nah, setelah itu kita akan aproksimasikan. Nah, di mana menjadi delta V aproksimasi Pi x kuadrat tambah 1 dikuadratkan dikali delta x. Nah, setelah diaproksimasi kita bisa langsung dengan mengintegralkan, di mana menjadi V sama dengan integral 0 ke 4, 0 ke 2 maksud saya, maaf, 0 ke 2 Pi x kuadrat tambah 1 dikuadratkan dx. Nah, selanjutnya kita bisa mengeluarkan nilai Pi-nya terlebih dahulu, karena kita tahu bahwa Pi itu adalah konstanta. Jadinya Pi integral 0 ke 2 x kuadrat tambah 1 dikuadratkan dx. Nah, sama dengan kita akan jabarkan terlebih dahulu nilai yang ada yang dikuadratkan. Jadinya Pi integral 0 ke 2 x pangkat 4 ditambah 2 x kuadrat ditambah 1 dx. Nah, setelah ini kita bisa langsung mengintegralkan dari persamaan ini. Jadi dapatnya Pi dikali 1/5 x pangkat 5 ditambah 2/3 x pangkat 3 ditambah x dengan batas 0 ke 2. Nah, setelah itu kita akan langsung mensubstitusikan nilai 2 dan 0 ke persamaan, sehingga menghasilkan Pi dikali
1/5 dikali 2 pangkat 5 ditambah 2/3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2. Nah, dikurang 1/5 dikali 0 pangkat 5 ditambah 2/3 dikali 0 pangkat 3 ditambah 0. Nah, setelah itu kita dapatkan hasil 5 pangkat 2 25, 2 dipangkat 5 itu 32, jadinya 32/5 ditambah 2 pangkat 2 4 dikali 2 8. Oh maaf, ini pangkat 3. Jadi di sini hasilnya itu 16/3 ditambah 2. Dan untuk yang sebelah di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya itu 0. Jadi kita langsung tuliskan dikurang 0. Nah, setelah itu kita akan langsung menyamakan penjemput sehingga menghasilkan nilai kita samakan penjemputnya menjadi 15. Nah, kita tulis ini saja 15. Jadinya di sini menghasilkan 96 ditambah 80/15 ditambah 30/15. Nah, untuk nolnya kita tidak tuliskan lagi ya, karena dikurang 0 itu sama juga nilainya. Nah, setelah itu kita akan jumlahkan sehingga menghasilkan nilai sama dengan pi dikali 206/15, atau kita bisa tuliskan 206/15 pi. Nah, jika kita masukkan nilai pi-nya, itu akan menghasilkan, misal kita masukkan nilai pi untuk nilai pi-nya itu adalah 22/7, atau kita juga bisa masukkan nilai pi 3,14. Nah, itu nanti hasilnya akan menghasilkan 43,14. Nah, jadi 43,14 atau 206/15 pi itu merupakan nilai volume dari gambar ini. Nah, baik, untuk metode yang kedua di sini ada metode cincin, di mana benda tersebut memiliki rongga di tengahnya sehingga nanti membentuk seperti cincin. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung lihat ke contoh soal. Tentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabol Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X diputar mengelilingi sumbu X. Nah, langkah pertama untuk penyelesaian soal yaitu kita pertama harus menggambarkan, kita harus mengilustrasikan bagaimana gambar atau bentuk yang dimaksud pada soal. Nah, caranya kita dengan memisalkan nilai dan mensubstitusikannya ke persamaan. Setelah itu kita akan mendapatkan gambar atau grafik dengan kurva yang seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan, kita akan memutarkan kurva ini mengelilingi sumbu X sehingga menghasilkan gambar yang seperti ini. Nah, dari gambar ini kemudian kita akan partisi atau kita akan potong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, di sini kita akan mengambil satu bagian saja agar kita lebih mudah ya dalam menyelesaikannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa satu bagian ini terlihat seperti cincin, ada tabung dan di tengahnya itu ada lubang, ada bolong, ada rongga gitu. Nah, dan kita bisa lihat di sini ada dua jari-jari, di mana ini sebagai R1 atau jari-jari yang pertama dan ini adalah jari-jari yang kedua, R2. Nah, jadi untuk kita mencari volume dari ini, kita akan mengurangkan R2, R keseluruhannya itu dengan R1, atau kita bisa tuliskan dalam rumus volume tabung dengan V sama dengan P dikali R2 dikuadratkan dikurang R1 dikuadratkan dikali T, tinggi. Dimana tingginya di sini akan kita misalkan dengan delta X, R2 kita akan kita masukkan dengan Y kuadrat sama dengan 8X, atau kita bisa langsung tuliskan di sini akar 8X. Nah, Y kuadratnya itu kita pindahkan. Dan R1-nya itu ada X kuadrat.
Nah, setelah kita tahu, kita akan langsung substitusikan ke nilai ini, dimana akan menghasilkan R kuadrat, berarti akar 8x dikuadratkan dikurang x kuadrat dikuadratkan dikali delta x, sehingga menghasilkan pi dikali 8x dikurang x pangkat 4 dikali delta x. Nah, setelah itu kita akan aproksimasikan, di mana nanti akan menjadi delta v aproksimasi pi 8 dikali 8x dikurang x pangkat 4 delta x. Nah, setelah ini kita bisa langsung mengintegralkan, sehingga nanti kita akan menemukan nilai dari volume benda tersebut. Nah, kita akan integralkan menjadi v sama dengan integral, karena di sini batasnya dari 0 sampai 2, berarti di sini kita tuliskan integral 0 ke 2 pi dikali 8x dikurang x pangkat 4 dx. Nah, selanjutnya kita bisa keluarkan pi, karena kita tahu bahwa pi itu adalah konstanta, dia itu bernilai konstanta. Jadinya pi integral 0 ke 2 dikali 8x kurang x pangkat 4 dx. Oke, selanjutnya kita bisa langsung mengintegralkan. Nah, jadi pi sama dengan pi dikali 4x kuadrat dikurang x pangkat 5 per 5 dengan batas 0 ke 2. Nah, setelah itu kita bisa langsung memasukkan nilai 0 dan 2, kita substitusikan ke dalam persamaan, sehingga jadinya pi dikali 4 kali 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 5 per 5 dikurang 4 dikali 0 pangkat 2 dikurang 0 pangkat 5 per 5. Nah, seperti ini. Sehingga menghasilkan nilai pi sama dengan pi ini 2 pangkat 24 dikali 4 16 kurang 2 pangkat 5 32 per 5 dikurang 0. Nah, selanjutnya pi dikali ini kita bisa langsung samakan penyebut, sehingga hasilnya itu adalah 80 per 5 dikurang 32 per 5. Nah, di sini 0 kita tidak tuliskan lagi ya, karena hasilnya sama, karena dikurang 0. Nah, selanjutnya sama dengan pi dikali 48 per 5 atau sama dengan 48 pi per 5, atau jika kita ingin menuliskan dalam bentuk desimal itu adalah 30,16. Jadi dapat kita lihat bahwa nilai dari volume benda putar tersebut adalah 30,16 atau 48 pi per 5. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke soal latihannya. Tentukan volume benda yang terbentuk apabila daerah yang dibatasi oleh garis X kurang 2y sama dengan 0 dan parabola y kuadrat dikurang 2x sama dengan 0 diputar mengelilingi suku x. Nah, yang pertama kita harus menggambarkan. Sebelum menggambarkan, kita harus tahu dulu batasnya itu dari berapa sampai berapa. Nah, jika pada contoh soal tadi sudah diketahui gambarnya, kita tidak perlu lagi mencari untuk batasnya. Nah, sekarang kita perlu mencari batasnya untuk nanti kita menggambar kurva atau grafik yang seperti ini. Nah, cara mencarinya yang pertama kita ubah kedua persamaan ini dalam bentuk persamaan y sama dengan, di mana hasilnya itu akan menjadi y1 sama dengan x per 2 dan y2 sama dengan akar 2x. Nah, setelah itu kita akan menuliskan di mana y sama dengan y yang nanti setelah dioperasikan akan menghasilkan nilai
X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 8, yang dimana 0,8 ini, 0 dan 8 akan menjadi batas pada kurva yang kita gambar ini. Nah, setelah kita mendapatkan gambar kurva, kita bisa lihat bahwasanya ketika diputar, ini di dalamnya akan membentuk seperti cincin. Kita putarnya mengelilingi sumbu X ya. Jadi kita bisa lihat di sini berbentuk seperti cincin, dalamnya itu berongga, tengahnya itu berongga. Nah, dan kita bisa ketahui bahwasanya di sini R1 jadi satunya itu adalah X1, Y1 itu X per 2, dan untuk jari-jari yang keduanya itu adalah Y2 yaitu akar 2X. Dan untuk tinggi dari partisi, sebelumnya setelah kita temukan benda ini, maksudnya gambar yang seperti ini, setelah dikelilingi kita partisi, sehingga kita mendapatkan bisa memisalkan nilai-nilai R dan nilai T untuk tingginya. Nah, di sini untuk tingginya kita misalkan sebagai delta X. Nah, setelah itu kita bisa langsung mengaproksimasikan sehingga menjadi delta V aproksimasi P akar 2X kuadrat dikurang X per 2 kuadrat dikali delta X. Nah, yang nantinya hasilnya itu menjadi setelah kita sederhanakan akan menjadi delta V aproksimasi P 2X dikurang X kuadrat per 4 dikali delta X. Nah, setelah kita aproksimasi, kita bisa langsung mengintegralkan nih. Mengintegralkan dengan batas 0 ke 8. Karena tadi kita sudah dapat X1, X2 itu 0 ke 8 ya. Kita sudah gambar juga di grafik 0 ke 8 batasnya. Nah, kita integralkan V dengan rumus V sama dengan integral 0 ke 8 P dikali 2X dikurang X kuadrat kurang 4 dx. Nah, setelah seperti ini, kita bisa keluarkan nilai V-nya, nilai P, karena P itu merupakan konstanta. Kita tahu bahwa nilai P itu 22/7 atau 3,14, dan itu merupakan konstanta. Makanya kita bisa bawa ke depan dulu, ke depan integralnya. Nah, setelah kita bawa ke depan, sisa dari persamaan ini kita samakan penyebut, sehingga nanti penyebutnya ini kita bisa keluarkan, yaitu 1/4 kita bisa keluarkan, sehingga di sini hanya menyisakan 8X dikurang X kuadrat. Nah, karena 1/4 ini juga merupakan konstanta, kita bisa keluarkan juga. Kita bisa keluarkan dia, sehingga dia berada di depan integral bersama dengan P. Jadinya 1/4 P integral 0 ke 8 dikali 8X kurang X kuadrat dx. Nah, setelah itu kita integralkan. Nah, setelah kita integralkan, hasilnya itu adalah 1/4 P dikali 4X kuadrat dikurang 1/3 X pangkat 3 dengan batas 0 ke 8. Nah, setelah kita integralkan, kita bisa langsung memasukkan nilai-nilai dari batas ini dengan batas tadi ya, dengan batas 0 ke 8. Nah, kita bisa langsung masukkan nilai batas 8 dan 0-nya ke persamaan yang ada nilai X. Nah, setelah kita masukkan, kita bisa lihat ya, yang sebelah kanan ini ketika kita operasikan itu akan menghasilkan nilai 0. Sedangkan untuk yang sebelah kiri itu akan menghasilkan 256 dikurang 512 per 3. Nah, setelah itu yang bagian dalamnya ini, untuk yang di luarnya itu 1/4 Pi kan kita biarkan saja dulu ya. Kita utamakan pengoperasian atau penyederhanaan itu yang di dalam kurungnya dulu. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, kita akan samakan penyebut sehingga menghasilkan 256 per 3. Nah, di sini 256 per 3 itu bisa dibagi langsung dengan 1/4 sehingga menghasilkan nilai Pi dikali 64 per 3 atau bisa dituliskan dengan 64 per 3 Pi. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume dari benda
ini benda pada gambar yang disuruh tentukan pada soal itu adalah 64/3 pi. Baik, jadi sekian pembahasan saya tentang volume benda dalam ruang. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.